Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persepsi dan Pengambilan Keputusan. Materi ini akan kami bagi menjadi dua bagian, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Pada masing-masing bagian terdiri dari 3 subbab, di mana nantinya akan kami menjelaskan terlebih dahulu yaitu persepsi, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Oke, sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dela Sapitri dengan NPM 2105160385. Perkenalkan, nama saya Delia Lestari Nasution dengan NPM 2105160407. Perkenalkan, nama saya Tia Andini Saragi dengan NPM 2105160396. Saya akan menjelaskan mengenai persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri, maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Persepsi dapat memahami perilaku karena ia merupakan alat dengan mana rangsangan atau stimuli mempengaruhi seseorang atau sesuatu organisme. Suatu rangsangan yang tidak dirasakan tidak akan berpengaruh terhadap perilaku. Dengan demikian, orang berperilaku berdasarkan apa yang dirasakan dan bukan apa yang sesungguhnya. Terjadinya pembentukan persepsi disebabkan oleh tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, proses fisik, merupakan proses yang ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Tahap kedua dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh alat indera melalui saraf-saraf sensoris. Tahap ketiga dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu terhadap stimulus yang diterima reseptor. Tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Dengan demikian, setiap orang mempunyai persepsi sendiri-sendiri karena perbedaan kemampuan inderanya dalam menangkap stimuli atau objek. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, pelaku persepsi atau characteristic of the perceiver. Pelaku persepsi adalah penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Contohnya seperti seorang tukang rias akan lebih memperhatikan kesempurnaan riasan. Yang kedua, target atau characteristic of the perceived. Target adalah gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja, suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Contohnya adalah kecelakaan 2 kali dalam arena ice skating dalam seminggu dapat membuat kita mempersepsikan ice skating sebagai olahraga yang berbahaya. Yang ketiga, situasi atau situation context. Situasi juga mempengaruhi bagi persepsi kita. Misalnya saja, seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan memandangnya. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Stephen Robbins. Yang pertama, faktor dalam diri individu. Ada sikap dan nilai, motif, minat, pengalaman, harapan, mood, dan personality. Yang kedua, faktor dalam luar individu, yaitu sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, pendekatan, kemiripan, perilaku, komunikasi verbal dan non-verbal. Yang ketiga, faktor-faktor dalam situasi, yaitu waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial.
Tiap orang mempunyai persepsi sendiri-sendiri karena dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan indranya dalam menangkap stimulasi dan perbedaan kemampuan dalam menafsirkan atau memberi arti pada stimuli tersebut. Indra merupakan filter masuknya stimulasi dalam kognisinya, dan kemudian orang memberi perhatian terhadap stimulasi itu untuk diberi arti. Namun perhatian seseorang tidak dapat menyeluruh, melainkan hanya pada aspek tertentu saja, yaitu yang dianggap penting bagi dirinya. 3. Kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi sering terjadi dalam mempersepsikan orang lain, yaitu 1. Fundament attribution error, merupakan kesalahan persepsi karena kecenderungan kita menghubungkan tindakan orang lain pada sebab internal seperti sifatnya. Sementara sebagian besar mengabaikan faktor eksternal yang mungkin juga mempengaruhi perilaku. 2. Halo effect merupakan kesalahan persepsi karena kesan umum kita tentang orang biasanya didasarkan pada satu karakteristik yang ditentukan sebelumnya, sehingga mewarnai persepsi kita terhadap karakteristik lain dari orang tersebut. 3. Similar to me effect, kecenderungan orang merasa atau menganggap enteng atau ringan orang lain yang diyakini dengan dirinya sendiri dalam setiap cara yang berbeda. Sebaliknya bisa terjadi karena kecenderungan orang karena merasa lebih menyukai orang lain yang seperti mereka daripada mereka yang tidak sama. 4. Selective perception, kecenderungan memfokuskan pada beberapa aspek lingkungan, sementara itu mengabaikan lainnya. 5. First impression error, kecenderungan mendasarkan pertimbangan kita tentang orang lain pada kesan kita sebelumnya tentang mereka. 6. Premise effect merupakan kesalahan persepsi di mana kita secara cepat membentuk opini tentang orang lain dasar informasi pertama yang kita terima tentang mereka. 7. Recency effect merupakan kesalahan persepsi di mana yang paling baru mendominasi persepsi kita terhadap orang lain. 8. False consensus effect merupakan kesalahan persepsi kita di mana kita memperkirakan lebih tinggi terhadap orang lain yang mempunyai keyakinan dan karakteristik sama dengan kita. 9. Leniency effect merupakan karakteristik personal yang mengarahkan individu untuk secara konsisten mengevaluasi orang atau objek lain dalam cara sangat positif. 10. Central tendency effect merupakan kecenderungan menghindari semua pertimbangan ekstrim dan menilai orang lain atau objek sebagai rata-rata atau netral. 11. Contrast effect merupakan kecenderungan mengevaluasi orang atau objek dengan membandingkan mereka dengan karakteristik orang atau objek yang baru saja diamati. Pengambilan keputusan. 1. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Sondang Pesyagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap realitas alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan sesuai perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Pengambilan keputusan yang optimal adalah rasional, artinya dia membuat pilihan, memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Terdapat asumsi-asumsi khusus yang mendasari model ini. Asumsi tersebut yaitu A. Model rasional 6 langkah dalam model pengambilan keputusan rasional. Diurutkan sebagai berikut. 1. Tetapkan masalah. 2. Identifikasi kriteria keputusan. 3. Alokasi bobot pada kriteria. 4. Kembangkan alternatif. 5. Evaluasi alternatif. 6. Pilihlah alternatif terbaik. B. Asumsi model pengambilan keputusan rasional yang baru saja digambarkan mengandung sejumlah asumsi sebagai berikut.
1. Kejelasan masalah. 2. Pilihan-pilihan diketahui. 3. Pilihan yang jelas. 4. Pilihan konstan. 5. Tidak ada batasan waktu atau biaya. 6. Pelunasan maksimum. Etika pengambilan keputusan. Pertimbangan etis merupakan suatu kriteria yang penting dalam pengambilan keputusan. Organisasional. 3 cara yang berlainan untuk membuat kerangka keputusan dan memeriksa faktor-faktor yang membentuk perilaku pengambilan keputusan etis. 3 kriteria keputusan etis tersebut yaitu: 1. Kriteria utilitarian, keputusan diambil semata-mata karena hasil atau konsekuensi mereka. Pada kriteria ini mendorong efisiensi dan produktivitas, tetapi mengabaikan pengabaian hak dari beberapa individu. 2. Kriteria menekankan pada hak, mempersilahkan individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar. Penggunaan hak sebagai kriteria dapat memberikan kebebasan dan perlindungan kepada individu, tetapi dapat merintangi efisiensi dan produktivitas. 3. Terwakili dan yang kurang berkuasa, tetapi kriteria ini dapat mendorong kepemilikan yang akan mengurangi pengambilan resiko, inovasi, dan produktivitas. Jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keputusan terstruktur, keputusan tidak terstruktur, dan keputusan semi terstruktur. 1. Keputusan terstruktur. Keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan seperti ini biasanya didasarkan atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Kategori keputusan ini juga dapat dikatakan suatu proses jawaban secara otomatis pada kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara alamiah, hampir semua masalah rutin dan berulang memiliki parameter-parameter persoalan yang telah diketahui dan terdefinisi dengan baik, sehingga jawaban atau proses pengambilan keputusan pun bersifat rutin dan terjadwal. Keputusan terstruktur mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi yang standar yang ada. Keputusan struktur atau structured decision bersifat berulang-ulang, rutin dan mudah dipahami dengan baik, sehingga dapat dilegalisasikan kepada pegawai di tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan yang lama hanya membutuhkan pengetahui tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini. Keputusan pembelian bahan baku untuk persediaan, pemberian cuti, dan pemutusan hubungan telepon. Keputusan terstruktur seringkali dapat diotomasikan. 2. Keputusan tak terstruktur. Keputusan tak terstruktur ini keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan tidak terstruktur biasanya juga berkaitan dengan persoalan yang cukup pelik, karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui sama sekali. Oleh karena itu, untuk pengambilan keputusan ini, biasanya intuisi serta pengalaman seorang selaku organisasi akan sangat membantu. Keputusan tak terstruktur adalah fuzzy, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi yang mengikutinya. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Contohnya adalah memilih sampul depan sebuah majalah, mengontrak manajemen tingkat senior, dan memiliki proyek penelitian awal yang akan dilakukan. Tidak ada kerangka atau model yang dapat memecahkan masalah sejenis ini. Bahkan, dibutuhkan banyak sekali pertimbangan dan intuisi. Walaupun demikian, keputusan tidak struktur dapat didukung oleh bantuan dan keputusan yang diambil berdasarkan hasil komputer, yang berfungsi untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan berbagai sumber. Contohnya adalah keputusan untuk pengembangan teknologi baru, pengembangan jenis usaha baru, dan keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain perekrutan eksekutif. 3. Keputusan semi terstruktur.
Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semuanya dari fase-fase yang ada. Keputusan semi-terstruktur atau semi-structured decision ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk pengambilan keputusan, dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk baru atau adalah contoh dari keputusan semi-terstruktur. Walaupun keputusan seperti ini biasanya tidak dapat secara penuh diotomasikan, namun sering didukung oleh bantuan dari keputusan yang diambil berdasarkan hasil komputer atau computer-based decision. Contoh keputusan ini adalah investasi keuangan, pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, pemberian dana rehabilitasi sekolah, dan pengendalian persediaan. 3. Faktor-faktor individu dalam proses pengambilan keputusan. Sebelumnya, telah dikemukakan proses dasar pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang dalam pengambilan keputusan. Dalam kenyataannya, pengambilan keputusan dilakukan oleh seseorang tidak sistematis seperti proses yang dikemukakan sebelumnya. Keputusan individu dalam organisasi biasa dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang tidak kompleks. Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam pengambilan risiko. Yang pertama itu ada nilai individu. Nilai-nilai individu pengambilan keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai ini telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak keadaan, individu bahkan tidak berpikir untuk menyusun ataupun menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang. Yang B ada kepribadian dalam mengambil keputusan. Seseorang juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. 2 variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada ideologi versus kekuatan. Pada ideologi versus kekuatan ini beberapa keputusan yang diambil memiliki ideologi tertentu, yang berarti keputusannya dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara orang lain mendasarkan keputusan pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Yang kedua itu emosional versus objektivitas. Emosional versus objektivitas ini kadangkala keputusan yang diambil dipengaruhi oleh emosionalnya. Emosionalnya dapat berupa kecenderungan kepribadian seseorang ataupun juga emosional yang berasal dari kebutuhan akan perlindungan. Emosional dapat mempengaruhi cara suatu permasalahan dianalisis, jenis informasi dan alternatif yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang objektif diabaikan oleh keputusan hanya didasarkan kepada perasaan saja, sedangkan pengambilan keputusan yang lebih objektif. C. Kecenderungan dalam pengambilan risiko. Kecenderungan terhadap pengambilan risiko untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan. Perawat harus membedakan situasi ketidakpastian dari suatu risiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Ketidakpastian adalah kurangnya pengetahuan hasil tindakan, sedangkan risiko adalah kurangnya kendali atas hasil tindakan dan menganggap bahwa si pengambil keputusan memiliki pengetahuan hasil tindakan walau ia tidak dapat mengendalikannya. Lebih sulit membuat keputusan di bawah ketidakpastian dibanding di bawah kondisi bahaya. Di bawah ketidakpastian, pengambilan keputusan tidak memiliki dasar rasional terhadap pilihan suatu strategi atau strategi lainnya. Dalam mengambil suatu keputusan, ada orang yang senang dengan risiko, dan ada juga orang yang tidak senang dengan risiko. Ada juga orang yang dikatakan netral terhadap risiko.
Orang yang senang dengan risiko akan berbeda dalam mengevaluasi serangkaian alternatif maupun memilih suatu alternatif mereka yang tidak senang dengan risiko. Dalam keputusan investasi misalnya, orang yang senang dengan risiko akan memilih investasi yang memberikan hasil yang besar sekalipun risikonya juga besar. Sebaliknya, orang yang tidak senang dengan risiko akan memilih alternatif investasi risikonya paling kecil sekalipun hasilnya juga rendah. Neil Niven 2002 menerangkan secara aplikatif bahwa jika suatu keputusan mempunyai risiko yang tinggi, orang akan lebih mungkin mengikuti aturan rasional dan matematis. Banyak keputusan yang berhubungan dengan kesehatan pasien mencakup risiko tinggi dan karenanya mempunyai komponen penggunaan subjektif dan membutuhkan pertimbangan yang cermat. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan mengenai persepsi dan pengambilan keputusan di atas, maka kita dapat mengetahui pentingnya memahami kedua hal tersebut. Keduanya saling berhubungan dalam membentuk suatu perilaku organisasi. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan integrate dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menentukan suatu pilihan dari beberapa hal untuk menentukan suatu pilihan dan beberapa alternatif sebagai upaya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapinya, tentunya memiliki risiko. Setiap keputusan menuntut penafsiran dan evaluasi terhadap informasi. Karena itu, data yang diterima perlu disaring, diproses, dan ditafsirkan. Persepsi ini dari pengambilan keputusan dan ikut menentukan hal tersebut yang akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil akhirnya. Dengan membuat persepsi yang benar terhadap suatu informasi akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan tersebut, maka memperbesar kemungkinan tercapainya visi dan misi dari suatu organisasi.